Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SMP FR 2023 untuk persiapan adik-adik OSN IPA SMP 2024. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Pada tabel di bawah ini ditampilkan daftar pasangan besaran turunan dan besaran pokok penyusunnya. Di sini ada tabel nomor besaran turunan dan besaran pokok. Nomor besaran turunannya volume. Apakah benar nanti besaran pokok penyusun dari volume ini adalah panjang? Dan seterusnya sampai nomor 5. Oke, dalam tabel tersebut pasangan besaran turunan dan besaran pokok penyusunnya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jadi adik-adik, maksudnya seperti tadi yang disampaikan bahwa besaran turunan yang di sebelah sini penyusunnya adalah besaran pokok yang sebelah sini, ya. Jadi adik-adik harus lihat terlebih dahulu. Kita lihat satu-satu ya adik-adik. Kita lihat yang pertama volume. Volume itu kan rumus dari volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya, kalau bendanya misalnya berbentuk balok atau kubus, ya. Panjang ini satuannya meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Jadi penyusunnya satuan meter ini adalah besaran dari panjang. Jadi besaran turunan volume benar bahwa besaran pokok penyusunnya adalah panjang karena volume itu terbentuk dari satuan meter, meter dan meter ini adalah satuan dari besaran panjang. Jadi ini nomor 1 benar, ya, nomor 1 benar. Kemudian kita lihat yang nomor 2, energi potensial. Energi potensial adik-adik itu kan rumusnya M kali gravitasi kali ketinggian, ya. M itu massa, berarti benar nih massa. Gravitasi itu adik-adik, kita lihat saja satuannya. Satuan dari gravitasi itu kan di permukaan bumi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi cara gampangnya adik-adik lihat satuannya saja. Jadi meter ini dari panjang, ya. Sekon kuadrat, sekon itu dari waktu, ya. H ini ketinggian, ketinggian satuannya meter. Ini dari panjang, yang dari panjang ini, ya. M tadi kilogram satuannya, ya, ini dari massa tadi, ya. Berarti benar. Energi potensial ini besaran pokok penyusunnya adalah massa, panjang dan waktu. Nomor 2 benar. Kita lihat nomor 3 adik-adik, ya. Energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Massa benar. Tapi adik-adik, kecepatan ini bukan besaran pokok. Ini besaran turunan. Sedangkan di sini besaran pokok ini adalah besaran penyusunnya, harus besaran pokok, bukan besaran turunan. Jadi yang ketiga salah. Kemudian yang keempat, tekanan. Tekanan itu adik-adik rumusnya P sama dengan F bagi A. F itu gaya, di mana gaya massa kali percepatan, M kali A, massa percepatan. A ini, A yang besar ini luas. Luas itu meter kuadrat, ya, satuannya, ya. Massa ini kilogram. Percepatan meter per sekon kuadrat. Adik-adik lihat, kilogram dari massa benar. Meter per sekon kuadrat, ini meter dari panjang. Sekon kuadrat dari waktu. Ini luas, luas meter kuadrat dari panjang. Jadi ini benar, ya. Ini semuanya penyusunnya adalah massa, panjang dan waktu. Benar. Adik-adik, kita lihat yang kelima. Daya listrik. Daya listrik di sini kalau kita lihat sudah salah adik-adik, ya. Tegangan listrik ini bukan besaran pokok. Yang besaran pokok arus listrik. Ini nomor 5 salah. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4. C. Adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik seimbang. Frekuensi getaran adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh. Periode adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik.
Amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbang. Pernyataan di atas yang benar adalah, berarti dari 4 pernyataan ini mana yang benar, mana yang salah. Itu permintaannya. Yang pertama adik-adik, getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Ini benar. Ya, pengertian dari getaran. Jadi getaran itu adik-adik, ya misal ini kita misalkan bandul ya. Ya, bandul ini bergetar. Jadi gerakan bolak-balik titik setimbangnya ini ya. Dari A, misalnya ini A, B, C. Dari A ke B, kemudian ke C, kemudian balik lagi ke, tadi A ke B ke C ya, balik lagi ke B, balik lagi ke A, itu satu getaran. Jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik pada titik seimbang. Ini ya titik seimbangnya. Oke, jadi yang pertama benar. Yang kedua, frekuensi getaran adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh. Waktu untuk menempuh satu getaran penuh itu adik-adik, bisa waktu dari A ke C kemudian kembali ke A lagi. Waktu dari A ke B ke C kemudian kembali ke A lagi, itu waktu satu getaran penuh. Itu disebut periode adik-adik, bukan frekuensi. Harusnya ini pengertian dari periode waktunya. Oke, adik-adik kita lihat yang ketiga. Periode adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Ini kebalikan ya, ini harusnya yang frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah getaran tiap detik. Satu detik dia dari A ke C kemudian kembali lagi ke A. Berarti satu getaran tiap detik, berarti 1 Hz. Kalau dia mendapatkan 2 getaran berarti 2 Hz. Jadi banyaknya getaran yang terjadi tiap detik itu bukan periode melainkan frekuensi. Ini salah ya. Kemudian yang keempat, amplitudo adalah jarak terjauh dari titik seimbang. Ini benar adik-adik ya. Ini amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak terjauh. Misal terjauhnya di sini ya. Ya, ini paling jauhnya ke sini. Misal ini 5 cm dari sini ke sini, maka amplitudonya 5 cm. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar 1 dan 4. C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang menghadapi OSN IPA SMP. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.